Sudah, Bu. Baik, kita berhenti kemarin di reaksi adisi. Ya, reaksi adisi. Sesuai namanya ya, ada penambahan sesuatu di dalam molekul. Sebenarnya reaksi adisi, saya putus-putus ya. Sebenarnya reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Ikatan rangkap, ikatan pi putus, kita mendapatkan ikatan sigma dua buah yang baru. Ya, itu prinsipnya reaksi adisi. Ada dua hal penting yang terjadi pada reaksi adisi, yaitu pembentukan ikatan sigma yang baru dan pemutusan ikatan rangkap. Secara mekanisme, reaksi adisi dibedakan menjadi tiga, yaitu elektrofilik, nukleofilik, dan radikal. Reaksi adisi elektrofilik adalah reaksi adisi yang dialami oleh ikatan rangkap yang kaya elektron, seperti alkena dengan gugus alkil atau dengan gugus pendorong elektron. Oleh karena itu, ikatan rangkap tersebut berperan sebagai nukleofil yang dapat bereaksi dengan reaksi-reaksi yang bersifat elektrofil. Kemarin sudah dikatakan bahwa nomenklatur reaksi organik itu berdasarkan sifat bereaksinya. Jadi karena bereaksinya ini bersifat elektrofil, maka adisinya disebut adisi elektrofilik. Ya, terjadinya pada ikatan rangkap 2. Pada umumnya adisi elektrofilik melibatkan zat antara berupa karbokation. Dengan memprediksi struktur karbokation yang terbentuk, kita dapat memprediksi produk yang terbentuk. Ya. Jadi ini yang juga sudah Anda kenal ketika KO1. Reaksikan dengan HCl, adisi dengan HCl. H dulu yang masuk sehingga terbentuk karbokation. Nah, karbokationnya bisa dua macam, bisa di sini, bisa di sini. Ya. Ini yang digambar karena ini yang lebih stabil, karena ini karbokation tersier. Kalau yang di sini nanti karbokationnya sekunder. Ya. Baru Cl- akan menyerang karbokation sehingga terbentuk senyawa baru yang sudah tidak memiliki ikatan rangkap, tetapi ada ikatan sigma yang baru dua buah. Nah, disebut produk Markov-Nikov karena apa namanya yang kurang tersubstitusi, Cl-nya masuk ke yang lebih tersubstitusi. Ya. Jadi yang kaya makin kaya ya. Kalau biasanya untuk mengingatnya supaya gampang. Nah, tahap pertamanya ini yang menentukan tahap laju reaksi karena ini yang tahap lambat. Ya. Tahap kedua adalah tahap yang cepat. Jadi hampir sama seperti substitusi kemarin ya, yang harus membentuk karbokation dulu. Tahap satunya juga tahap yang lambat atau E1 ya. Tahap satunya adalah tahap yang lambat. Jadi proses pembentukan karbokation ini yang selanjutnya adalah adisi nukleofilik. Ini bab ini semua digambarkan cepat ya, nanti baru per reaksi dibahas secara mendetail. Nah, ini di awalnya ini dibuat seperti ringkasan dulu. Berkebalikan dengan reaksi adisi nukleofilik, salah ya ini maksudnya berkebalikan dengan reaksi adisi elektrofilik. Reaksi adisi nukleofilik adalah reaksi adisi yang dialami oleh ikatan rangkap yang miskin elektron, seperti gugus karbonil. Nah, ini biasanya terjadinya pada senyawa karbonil. Ya, kalau adisi elektrofilik pada alkena, adisi nukleofilik terjadi pada gugus karbonil.
Oleh karena itu, ikatan rangkap tersebut berperan sebagai elektrofil yang dapat bereaksi dengan pereaksi yang bersifat nukleofil. Reaksi biasanya terjadi pada senyawa alkena yang mengikat gugus penarik elektron, karbonil dan imina. Ya, jadi ini contohnya keton, ya kita reaksikan dengan ini seperti apa namanya grinyat ya, tapi bukan magnesium tetapi Li, tapi sifatnya seperti itu ya. Jadi kemarin Anda sudah belajar mana nukleofil, mana elektrofil, seperti apa ciri-cirinya gitu kan ya. Nah, salah satunya kemarin yang nukleofil adalah jika ada alkil yang terikat pada logam. Ya, ini bersifat sangat negatif di sini. Nah, ini yang akan menyerang C karbonil ya, sehingga membentuk senyawa antara seperti ini. Kemudian dilakukan hidrolisis sehingga terbentuk alkohol. Kok ya ono ya sing numpak sepeda motor, kok ya paham lah ngono. Wis arek-arek ini. Itunya makanya saya enggak suka ya kuliah online itu. Oke, jadi karbonil itu adalah pembentukan alkohol. Ini semua Anda sudah paham, sudah kenal. Kita benar-benar mengulang. Nah, ini yang radikal biasanya juga pada alkena, tapi produknya biasanya adalah anti Markov-Nikov, ya, karena apa namanya radikal yang menyukai yang tersier, gitu ya. Maka BR akan masuk ke yang kurang tersubstitusi ini hanya masuk ke yang lebih tersubstitusi. Nah, jadi produknya anti Markov-Nikov. Kalau Anda masih ingat ini, adisi alkena dengan HBr itu bisa berfilik, bisa mekanisme yang radikal. Ya. Kalau mekanisme yang elektrofilik, sama seperti yang tadi contohnya ini HCl, produknya adalah Markov-Nikov. Tapi kalau mekanismenya radikal, produknya adalah anti Markov-Nikov. Bagaimana membedakannya? Biasanya kalau di dalam soal dinyatakan reaksi antara alkena, sesuatu alkena ya, dengan HBr dalam suasana apa gitu. Misalnya dengan cahaya atau dengan adanya peroksida. Berarti itu artinya dia membentuk radikal gitu ya. Kemarin kita sudah lihat bahwa radikal itu terbentuk jika ada cahaya, jika ada sinar UV, jika sinar UV atau cahaya itu bertemu dengan senyawa-senyawa yang mudah pecah, katanya membentuk terjadi pemecahan homolitik sehingga terbentuk radikal. Nah, itu inisiatornya yang bisa membentuk BR radikal ini gitu ya. Jadi harus diperhatikan soalnya apakah bebas hanya HBr saja. Kalau hanya HBr saja biasanya mekanismenya ya ikut yang elektrofilik. Tapi kalau dijelaskan di situ ada cahaya, ada lampu UV, ya kalian bisa langsung mengarah itu mekanismenya radikal. Ya. Oh, sudah habis. Ya, jadi ini hanya garis besar saja beberapa reaksi yang akan dibahas, terutama yang bagian depan, yang sebelum UTS. Meskipun mungkin ada yang sebagian yang di belakang ya, tapi bagian besar ada di materi sebelum UTS. Ada pertanyaan sampai di sini?
Belum, Bu. Belum, Bu. Baik. Sudah nampak ya? Nanti setelah kuliah saya share materinya. PPT-nya saya berikan di WA Group ya. Oke, selanjutnya adalah spesies reaktif dalam reaksi organik. Ini juga hanya rangkuman, ya. Jadi yang akan dibicarakan di sini adalah karbokation, karbanion, dan radikal. Itu nama spesies reaktif dalam reaksi organik. Jadi dalam mekanismenya itu pasti ada hal-hal ini yang terbentuk, ya. Jadi ini kita bahas khusus supaya Anda paham ketika mekanisme hal-hal yang harus diperhatikan, ya. Banyak dari reaksi organik yang dalam mekanismenya melibatkan zat antara atau intermediat yang sangat reaktif. Nah, dinamakan spesies reaktif. Spesies reaktif dalam senyawa organik dapat berupa ion, karbokation atau karbanion, bisa juga spesies dengan elektron yang tidak berpasangan disebut radikal. Intermediat dapat terbentuk karena kondisi reaksi, dapat suasana, atau juga karena katalis. Ya. Pemecahan heterolitik menghasilkan spesies reaktif karbokation atau karbanion, sementara pemecahan homolitik menghasilkan radikal. Nah, jadi sebetulnya cuma 3 kalau kita bicara spesies reaktif dalam reaksi organik, hanya 3 ini. Jadi ionik atau radikal. Ioniknya 2 macam, bisa plus, bisa min. Ya. Yang plus disebut karbokation, yang min disebut karbokation. Ya, satu-satu kita lihat karbokation bermuatan positif. Bentuknya segitiga planar. Hibridisasinya sp2. Ya. Kemudian semua elektronnya berpasangan. Bentuknya seperti ini. Karbanion bermuatan negatif. Bentuknya trigonal piramidal. Hibridisasinya sp3. Beda ya. sp2 dan sp3. Semua elektronnya berpasangan. Nah, radikal dapat bermuatan atau netral. Ya, jadi ada radikal min, ada radikal positif. Ya, meskipun sangat jarang, ya, tapi yang biasa kita bahas itu yang netral. Ya. Tapi ada radikal min, radikal plus itu ada. Bentuknya segitiga planar, Anda perhatikan sama seperti karbokation. Hibridisasinya sp2, sama. Tapi ada elektron yang berpasangan. Maka nanti sifatnya itu hampir bersamaan dengan karbokation, bukan dengan karbanion yang ada muatan negatifnya. Jadi dia justru mirip sifatnya dengan karbokation. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Secara elektronik, atom karbon mengikuti kaidah oktet dalam membentuk ikatan kimia, sehingga unsur karbon selalu tetravalen dalam berikatan. Namun atom karbon juga dapat membentuk spesies trivalen yang mengemban muatan positif yang kita sebut karbokation. Karbokation rentan sekali mengalami serangan nukleofil atau terdeprotonisasi. Ini misalnya karbokation ini. Ya. Kalau ini sih hanya biasa diserang nukleofil ya, karena enggak ada H yang bisa diambil, ya tidak mungkin. Tapi kemarin kalau kita melihat mekanisme yang kemarin untuk reaksi substitusi dan reaksi eliminasi, Anda bisa lihat karbokation yang terbentuk bisa diserang nukleofil sehingga mengalami reaksi SN1.
atau mengalami deprotonasi sehingga mengalami E1. Tuh ya. Jadi pernyataan ini benar tapi tidak bisa terjadi pada karbokation. Ini karbokation yang sangat stabil ya karena distabilkan oleh benzena yang diikat. Karbokation dapat dibentuk dari dua cara, yaitu dari reaksi ionisasi senyawa organik yang memiliki gugus pergi yang baik dan protonasi alkena. Ya, jadi karbokation dapat dibentuk dengan cara melepaskan gugus pergi, ya, seperti halogen, tosilat, mesilat, ya, diazonium, monosilat dan sebagainya. Jadi ini diberi living group ya. Jadi living group itu apa ya ini tadi ya. Bisa halogen, bisa tosilat, bisa mesilat gitu ya. Jadi kalau ada senyawa punya gugus pergi yang baik, ini gugus perginya mudah lepas sehingga membentuk karbokation. Cara yang kedua adalah protonasi alkena. Ya, sehingga terbentuk karbokation. Substituen dapat mendorong elektron melalui efek induksi, hiperkonjugasi, dan resonansi. Jadi Anda perhatikan karbokation ini, dia punya 3 substituennya, CH3, ada R, dan R lagi. Nah, semakin banyak dan semakin kuat substituen mendorong elektron, maka semakin stabil karbokation. R mendorong kuat, R yang satunya mendorong kuat, CH3 mendorong kuat, maka plusnya ini akan berkurang sifat plusnya sehingga menjadi lebih stabil. Ya. Nah, kekuatan mendorong elektron dari substituen-substituen ini dipengaruhi oleh efek induksi, efek hiperkonjugasi, dan efek resonansi. Ya. Kemarin itu kalau tidak salah yang mengulang ada soal seperti ini gitu ya. Jadi ada, saya tidak ingat lengkapnya, tapi pokoknya ada ini. Jadi diberi atau diberi reaksi, kemudian disuruh menebak spesi reaktifnya mungkin. Lupa saya awalnya, tapi pokoknya topiknya ini gitu ya. Spesi reaktif. Jawabannya itu sebuah karbokation. Kemudian karbokation itu distabilkan apa saja, tidak bisa jawab. Nah, kalau karbokation stabilnya ya pasti 3 hal ini. Cuma Anda lihat lagi, apakah memungkinkan ada resonansi. Kalau R-nya ini juga CH3, R-nya ini juga CH3, mosok ya ada resonansi. Kan ya tidak mungkin. Tuh, ya. Kalau semuanya seperti yang ini tadi, benzena semua, kan ya tidak ada induksinya, tapi resonansi. Jadi lihatlah, biasanya yang induksi itu yang alkil, ya konjugasi, hiperkonjugasi bisa dua-duanya. Resonansi ya pasti sesuatu yang bisa beresonansi, yang kemarin sudah dibicarakan seperti apa yang bisa beresonansi yang terkonjugasi, gitu kan? Jadi itu, tapi banyak hampir semua salah gitu ya, meskipun ada yang benar tapi sebagian kecil saja. Jadi kalau karbokation kestabilannya dipengaruhi 3 hal ini gitu ya. Nah, ini ada bagannya. Sampai di sini distabilkan hiperkonjugasi, distabilkan resonansi, kestabilannya makin bertambah ke sana. Jadi ini tidak ada alkil, ini 1 alkil, ini 2 alkil, ini 3 alkil. Ini alkil dan 1 benzen. Ini 2 benzen, 1 alkil. Ya. Jadi
semakin banyak resonansinya, semakin lebih stabil daripada hanya hiperkonjugasi. Ya, ini diterangkan satu-satu. Ya, diterangkan satu-satu dulu kita lihat. Kestabilan karbokation dipengaruhi oleh kemampuan substituen dalam menstabilkan muatan positif. Jadi tujuannya supaya tidak terlalu positif. Itu yang dinamakan menstabilkan. Ya. Ikatan sigma yang sejajar dengan orbital P0 menyumbangkan muatan negatifnya sehingga membantu menstabilkan muatan positif dari atom tersebut. Fenomena ini dikenal dengan istilah hiperkonjugasi. Jadi cenderungnya memudahkan itu biasanya ya alkil itu ya, hiperkonjugasi itu. Keberadaan alkil. Jadi Anda lihat ini tidak ada alkilnya, ini alkilnya 1, ini alkilnya 2, ini alkilnya 3. Perkonjugasinya makin besar ke sana. Jadi semakin banyak alkil semakin stabil. Itu hiperkonjugasi. Resonansi seperti itu. Nah, semakin kemarin sudah kita bahas di resonansi ya. Jadi Anda ini contohnya ini tidak ada, ini satu benzen, hanya satu benzen. Oke, dibandingkan ya. Nah, ini dia bisa menggambar 4 struktur resonansi. Kalau Anda dulu belajar benzena, Anda sudah diingatkan kan. Kalau suatu struktur semakin banyak struktur resonansi yang bisa digambarkan, itu semakin stabil. Jadi kalau Anda misalnya mau membandingkan, itu gambarlah semua struktur resonansinya. Semakin banyak struktur yang bisa digambar, semakin stabil. Kenapa? Karena berarti muatannya itu semakin disebar ke banyak tempat. Sehingga plusnya itu enggak plus-plus amat loh, dia dijalankan atau dibagi ke banyak tempat. Dibandingkan dengan yang tidak dibagi. Ya, meskipun ini ada yang hiperkonjugasi tadi, tetapi masih lebih stabil kalau dibagi. Ya. Kalau benar-benar mau membandingkan yang resonansi itu, yaitu tadi, Anda harus menggambarkan struktur resonansinya, banyak-banyakan strukturnya. Semakin banyak, semakin stabil. Nah, biasanya supaya cepat ya enggak, kalau gambar dengan 3 seperti ini, ya setengah mati nanti gambarnya ya, banyak banget gitu. Jadi kita tahu saja semakin banyak benzenanya berarti semakin stabil. Tapi kalau mau meyakinkan yuk gambar semuanya. Nah ini efek substituen, ini efek induksi ya, ini yang dibahas. Ada satu, nanti ada lagi. Substituen juga mempengaruhi kestabilan karbokation. Karena ada substituen yang mendorong, ada substituen yang mendorong akan menstabilkan dan berlaku sebaliknya. Karena mendorong elektron ketemu plus, plusnya makin berkurang. Jadi menurunkan, pokoknya prinsipnya menurunkan kepositifan. Gitu ya. Semakin ke sini kekuatan penarik elektron. Ya, nitro itu gugus yang sangat menarik elektron ya dibandingkan Cl. Nah, yang kalau kemarin sudah belajar juga waktu aromatis ya, N dan O yang terikat langsung pada benzen itu bersifat mendorong elektron. Ya, N-nya bisa diganti ini NH2 atau NH metil ya. Ini juga bisa OH atau O yang lain gitu ya. Pokoknya N dan O yang terikat langsung pada benzen bersifat mendorong elektron. Ya. Kalau mau yakin lagi Anda buka lagi kuliahnya aromatis ya, ada KU1 itu sudah dibuatkan tabelnya mana yang gugus penarik dan gugus pendorong ya. Karena harus tahu kapan dia pengarah ortopara, pengarah meta kan waktu itu ya. Jadi ada tabelnya. Jadi
Anda bisa lihat lagi. Nah, jadi Anda lihat substituen pendorong elektron menstabilkan karbokation. Ya, jadi kalau dibandingkan karbokation dibandingkan yang hanya benzen, ya benzennya pas di tengah, yang memiliki gugus pendorong elektron lebih stabil. Ya, jadi ini dibuat makin ke atas, berarti ini makin stabil. Yang ini paling tidak stabil. Lawang yo jauh loh Bu dengan plusnya. Ya iya, tapi ini dia berpengaruh ke sini kan, ke benzen ini. Ini gugus ini berpengaruh ke benzen. Sementara tadi yang di sini benzen langsung berpengaruh ke positif ini. Jadi kalau ada gugus yang berpengaruh ke benzen, maka benzennya akan berpengaruh ke plusnya. Meskipun jaraknya jauh. Jaraknya lubu kok ya masih pengaruh ini lu ngelewati berapa C. Ya iya memang tetap ada pengaruhnya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, gugus pendorong elektron akan membantu mendelokalisasi muatan positif pada karbokation. Tadi sudah saya jelaskan. Namun adanya gugus pendorong elektron yang kuat akan menyebabkan struktur karbokation eksis dalam bentuk resonansinya bukan sebagai karbokation. Jadi seperti ini. Bentuk resonansinya, bukan karbokationnya. Ini juga yang eksis adalah bentuk resonansinya, bukan karbokation. Ya, ini hanya untuk memperlihatkan saja bahwa ada bentuk lain resonansi yang jauh lebih terlihat daripada yang bentuk karbokationnya ya. Oke, jadi itu kalau Anda ditanya, jadi ada mekanisme reaksi, misalnya atau suatu reaksi, di sana ada karbokation, terus Anda diminta menjawab, tuliskan struktur spesies reaktif dari mekanisme reaksi di atas. Anda lihat itu ada karbokation, tulis strukturnya. Yang mana karbokation? Spesies reaktif tersebut distabilkan oleh apa saja yang Anda lihat strukturnya. Kalau ada alkil berarti hiperkonjugasi. Kalau ada benzena berarti resonansi. Kalau ada gugus penarik elektron berarti induksi. Gitu. Ya, jadi Anda beri distabilkan oleh Anda pilih misalnya atau dikosongi, saya tidak tahu ya apa namanya soalnya, apakah di cawang ditulis semua induksi, resonansi, hiperkonjugasi terus Anda harus centang, tapi di sampingnya pasti diberi alasannya apa. Nah, Anda jawab kalau induksi ya berarti ada gugus pendorong elektron pada apa namanya spesies reaktif tersebut. Kalau hiperkonjugasi ya Anda sebut alkilnya apa propil, apa butil, apa metil gitu ya. Terus kalau resonansi Anda sebutkan ada dua gugus aromatis di situ, ya. Kemarin itu banyak yang nggak paham itu. Nah, sekarang karbanion. Ada pertanyaan untuk karbokation? Turu, Tarek. Oke, nggak ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Baik. Sekarang karbanion. Orbital P dalam atom karbon yang trivalen dapat terisi 2 elektron, sehingga mengemban muatan negatif. Spesies negatif yang kaya elektron disebut karbanion. Karbanion hanya dapat bermuatan negatif apabila berikatan dengan unsur yang memiliki keelektronegativan yang lebih rendah, seperti unsur logam. Karena kaya akan elektron, dalam reaksi organik, karbanion dapat bersifat sebagai basa dan nukleofil yang sangat kuat.
Karena kereaktifannya, reaksi yang melibatkan karbanion harus dilakukan pada kondisi atmosfer yang kering dan inert. Penggunaan pelarut protik dihindari. Pelarut yang biasa digunakan adalah pelarut hidrokarbon dan ether. Itu pun harus benar-benar kering. Jadi kalau Anda mereaksikan dengan grignard, ya, itu kan contohnya misalnya grignard gitu ya. Grignard terikat pada logam, maka R-nya itu akan bermuatan negatif, ya, akan menjadi karbanion, bersifat karbanion. Nah, kalau Anda mau membuat itu memang alat-alatnya harus kering banget, ya. Karena kalau ada air sedikit saja, Mg-nya akan berubah menjadi MgOH 2 kali dan tidak terbentuk grignardnya. Ya, harus kering, ya. Biasanya terus supaya tidak bebas udara ya harus atmosfernya nitrogen gitu biasanya. Ya, jadi supaya tidak ada air dari atmosfer yang masuk, pelarutnya hidrokarbon dan ether atau ether. Jadi tidak bisa pelarut yang lain. Nah, karbanium atau bereaksi Grignard. Karbanion bisa disintesis dengan reaksi antara logam aktifnya Li atau Mg dengan alkil halida. Kecuali yang fluorida ya, karena fluorida terlalu reaktif. Biasanya juga hanya Cl dan Br ya, I juga karena terlalu lambat biasanya tidak bisa dipakai. Reaksinya biasa disebut adisi oksidatif atau insersi oksidatif. Ditambahkan logam Mg, kemudian ada pelarut ether, kita membentuk RMGX. Ya, atau RX, ya, alkil halida, ditambahkan Li, pelarut hidrokarbon, kita membentuk RLI. Ya, ini mekanismenya. Bukan RX ditambah Mg, pelarut ether terbentuk ini, kemudian ini diambil dulu, kemudian kita siapkan zat yang akan kita reaksikan, terus ditambah RMGX, kemudian dilakukan reaksi. Tidak seperti itu. Jadi biasanya langsung kita campur semuanya ini, RX, Mg, dan ether, plus senyawa MgX. Itu menyebutnya in situ, ya. Jadi semuanya dilakukan bersama-sama. Jadi tidak usah menunggu ini terbentuk dulu, baru direaksikan, enggak. Ya, jadi begitu terbentuk, dia akan bereaksi dengan senyawa yang mau kita reaksikan. Sehingga langsung produk akhir yang kita dapatkan. Jadi jarang kita memiliki RMGX itu jarang. Ya, RMGX saja itu jarang. Jadi langsung terbentuk, langsung bereaksi dengan zat yang mau kita reaksikan. Mekanismenya melibatkan transfer elektron tunggal. Ya. Ini mekanismenya. Organ keliru ini, R-min M plus ya. R-min M plus. Ya. Bentuk geometri ini memungkinkan adanya kiralitas. Namun karbanion yang kiral akan mengalami rasematisasi karena dapat melakukan dan setimbang. Sama dengan karbokation, kestabilan karbanion dipengaruhi oleh jenis dan jumlah substituen dalam menstabilkan muatan atom karbon yang mengemban muatan negatif. Namun berbeda dengan karbokation, karbanion yang paling sedikit mengikat gugus pendorong karbanion yang paling stabil. Ya, tentu saja ini kebalikannya.
Ya, kebalikan dari karbokation. Jadi yang paling stabil di sini adalah yang tidak punya gugus alkil. Karena ini kan mendorong elektron tambah negatif, gitu ya. Jadi ini yang paling tidak stabil. Ini yang paling stabil. Sekarang bagaimana efek substituen? Adanya gugus pendorong elektron akan meningkatkan muatan negatif. Adanya gugus penarik elektron akan membantu mendelokalisasi muatan negatif pada karbanion sehingga mampu menstabilkan muatan negatifnya. Namun adanya gugus penarik elektron menyebabkan struktur karbanion eksis dalam bentuk resonansinya. Ini seperti tadi ya. Tapi tentu saja kebalikannya. Jadi pada karbanion. Cuman itu. Ya, jadi kalau karbanion tidak terlalu apa namanya? Banyak pengaruhnya ya. Jadi memang tidak terlalu dibahas kestabilan karbanion itu tidak terlalu berpengaruh pada mekanisme daripada yang karbokation. Jadi kalau Anda ketika reaksi membentuk karbokation, Anda lihat ada kemungkinan penataan ulang dan sebagainya yang tidak kita temui pada karbanion. Ya, jadi lebih kompleks karbokation daripada karbanion. Yang terakhir adalah radikal. Radikal merupakan spesies dengan elektron yang tidak berpasangan. Secara valensi, hibridisasi, dan geometri yang mirip karbokation. Putus-putus ya. Iya, Bu. iya, Bu. Ya, ya. Sampai sini kalian putus mulai mana tadi? Saya lanjutkan aja ya. Secara struktur, oke. Karena adanya elektron yang tidak berpasangan, spesies radikal sangat mudah sekali bereaksi dengan molekul atau radikal lain untuk membentuk molekul baru. Semua reaksi yang melibatkan radikal berlangsung melalui mekanisme pemecahan ikatan secara homolitik dan pembentukan. Ini cara sintesisnya melalui pemecahan homolitik. Ya. Butuh sinar atau butuh cahaya kemarin juga sudah kita bahas. Ya. Pemecahan homolitik dapat terjadi ya baik melalui UV atau panas dan dipakai suatu inisiator pembentuk radikal. Ya, biasanya senyawa yang mempunyai ikatan yang lemah. Apa yang punya ikatan lemah kemarin? Antara XX ya, halogen-halogen. Antara OO ya, berarti peroksida. Antara NN atau antara O dan N. Itu ikatan yang sangat lemah. Jadi ini contohnya yang NN ya. Ini juga bisa menjadi inisiator pembentukan radikal. Mekanismenya melalui transfer elektron tunggal. Ya.
Selain pemecahan homolitik, radikal juga dapat disintesis dari reaksi transfer elektron tunggal. Ya. Ya ampun, tapi hampir habis. Saya tutup ini saya aja ya. Saya matikan videonya ya. Kestabilan radikal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Masih bisa dengar ya? Bisa, Ibu. Oke. Bisa Bu dengan jelas. Ya, oke. Tinggal satu slide aja. Kestabilan radikal dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, substituen dan resonansi, dan faktor sterik. Adanya resonansi dan substituen akan menambah kestabilan radikal. Nah, Anda lihat hampir sama konjugasi alkil, resonansi benzena. Nah, semakin banyak, semakin stabil. Semakin banyak, semakin stabil. Jadi persis seperti karbokation. Efek sterik juga memiliki sumbangsi yang besar dalam menstabilkan radikal. Semakin sterik, maka kestabilan akan meningkat. Ini contohnya. Ini yang tidak ada di karbokation. Ya, untuk sterik ini. Tapi yang dua ini sama. Ya. Nah, ini ringkasannya. Ya. Kondisi elektroniknya Anda bisa pandang. Beda semua. Keduanya, ya. Kestabilannya oleh 3 hal ini hanya 2 hal, ini tambah 1, yaitu sterik. Ya. Mekanismenya, Anda bisa lihat kita sudah bahas bolak-balik kemarin. Nah, ini cara sintesis. Jadi, spesi reaktif inilah yang bolak-balik akan Anda jumpai ketika kita membahas reaksi. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Saya nggak yakin ini bisa presensi saya anu aja semua nanti. Oke, jadi saya akhiri. Kita ketemu minggu depan. Sayangnya masih online. Saya sedih banget kalau sudah online. Jaringannya nggak stabil bisa. Nanti saya share di WA Group. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke WA Group. Kalau tidak mau di sini boleh di WA Group ya. Oke, selamat siang. Baik, Bu. Terima kasih. Siang Bu. Terima kasih banyak Bu. Selamat siang. Baik, terima kasih, Bu.